keadaan sehat yang ini juga. Semoga nanti belajarnya hari ini semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik untuk kita berdoa dulu dengan mengharapkan agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selanjutnya Ibu absensi kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Nah, jadi alhamdulillah karena hadir semua hari ini kita akan masuk kepada materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah nanti kita belajar tentang toleransi, maka peserta didik diharapkan dapat menganalisis Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32 serta hadis terkait tentang materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Nah, jadi Ibu harapkan nanti setelah belajar materi ini kita semua dapat menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kalian tahu apa sih arti dari toleransi, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, pertanyaannya nih, supaya kenal apa sih itu toleransi. Pertama, lihatlah teman di sampingmu. Ya, coba lihat teman di sampingmu. Nah, apakah kamu memiliki perbedaan dengan dirinya? Berbeda. Oke, sudah lihat temannya? Sudah. Terus pertanyaan yang kedua, perbedaan apa yang terlihat antara dirimu dengan dirinya? Nah, ayo perbedaan apa yang terlihat antara kamu dengan temanmu kira-kira dari segi wajah ya? Apa? Kalau di sini apa perbedaannya? Ayo. Apa? Ibunya kenapa? Mancung. Nih, kalau Asma pesek. Gak apa-apa. Nih, gula. Katanya gula. Oke, kalau Deva, apa yang berbeda bentuk wajahmu dari Rofi? Alisnya lebih tebal. Kalau itu berbeda nggak kamu antara dengan temanmu di samping? Berbeda. Terus pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu sukai dari temanmu di samping? Karena tadi yang di depan udah Ibu tanya, yang di belakang lagi deh. Atul, apa yang kamu sukai dari dia? Ya, sebut aja teman-teman. Orangnya ramah. Kalau Nurul, apa yang kamu sukai dari Atul? Atul orangnya asik. Ya, kalau Laila? Selalu mendukung. Luar biasa ya jawabannya tepat loh. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat, mengapa Allah membedakan kita dalam menciptakan kita dalam bentuk yang berbeda? Agar saling melengkapi. Bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Agar saling menghargai. Agar bisa saling menghargai. Luar biasa. Agar bisa saling mengenali. Coba bayangkan kalau teman di sampingmu punya wajah yang serupa denganmu, apakah temanmu yang lain bisa mengenali? Ya.
Orang yang diciptakan kembar pun pasti akan memiliki perbedaan. Nah, yang akan kita pelajari nanti terkait dengan ini, mengapa orang lain berbeda, mengapa kita berbeda, apakah orang memiliki kekurangan? Tentu, kita pun juga memiliki kekurangan. Tapi jangan dijadikan kekurangan itu sebagai apa? Penghalang untuk kita saling berteman. Nah, karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu, kita akan masuk kepada materi yaitu tentang toleransi. Maka Ibu harapkan kalian bisa menyimak dulu video yang Ibu tampilkan itu terkait dengan apa sih itu toleransi. Mengapa sih toleransi itu harus ada, ya? Silakan disimak dengan baik. Akan keanekaragamannya, beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Persatuan dan perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulunya. Tercermin dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang persatuannya dan individu di Nusantara. Itu tadi video tentang memaknai toleransi di tengah perbedaan. Ada yang bisa menanggapi apa isi dari video tadi? Ya, silakan Ain, apa isi dari video tadi yang kamu paham? Tanggapan saya dari video tersebut, misalnya kita ada toleransi, bisa menjadi kebijakan. Jadi, sebagai Islam, kita selalu ada toleransi kepada sesama orang kita. Tepuk tangan untuk silakan Revina. Menurut saya, video tadi memberikan informasi yang sangat penting tentang penyebab memudahnya toleransi dan mempertahankan toleransi untuk saat ini. Jadi dari video tadi ya benar kata teman kalian tadi bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya toleransi. Jadi toleransi itu maknanya adalah menghargai perbedaan. Jadi bila ada orang yang berbeda dari kita, ada orang yang punya pendapat yang berbeda dari kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita menghargai, ya. Jangan sampai perbedaan yang dimiliki itu malah menjadikan kita terpecah belah, bermusuhan akhirnya. Itu tidak boleh terjadi, ya. Baik, nah sebelum nanti kita hari ini akan diskusi kelompok terkait dengan toleransi, kita buka dulu surat Yunus ayat 40 sampai dengan ayat 41, kemudian surah Al-Maidah ayat 32, karena itu adalah surah yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Untuk kegiatan diskusi kita bagi kelompoknya berdasarkan gaya belajar. Ya, jadi kita hari ini pembelajaran kita berbasis diferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya. Masih ingat gaya belajarnya apa? Masih. Ada gaya belajar auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Yang kelompok kinestetik yang mana? Ya, di sini ya tempat duduknya. Kelompok auditori. Oke, yang di tengah visual. Baik, nah sudah lengkap untuk 3 kelompok karena duduknya juga sudah berdekatan sesuai dengan gaya belajarnya. Maka kita akan mulai kegiatan diskusi kita pada hari ini. Silahkan yang di depan boleh beralih dengan anggota kelompoknya. Oke, jadi untuk diskusi pada hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas. 3 materi ini nanti yang akan kalian pilih, ya. Kita bagi dulu LKPD-nya nih untuk kelompok auditori yang tadi. Visual, ini kinestetik. Untuk kelompok kinestetik mau
memilih materi yang mana? Materi yang ketiga ya, hadis. Oke, untuk kelompok auditori, materi yang mana? Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Visual berarti yang nomor 2 ya, materi tentang surah Al-Maidah ayat 32. Instruksi penugasan pada hari ini, silahkan nanti kalian cari berbagai sumber, silahkan mau cari di internet, mau cari jurnal, artikel, atau lihat di YouTube terkait dengan isi kandungan dari surah itu atau dari hadis itu, maksudnya maknanya. Kemudian boleh juga di TikTok, silahkan bebas kalian mau mengekspresikan, mau mencari dari mana aja, dari sumber mana aja. Kemudian nanti didiskusikan, ya. Setelah nanti didiskusikan, kalian akan membuat satu bahan presentasi untuk nanti kalian presentasikan di depan. Kalau kelompoknya auditori apa presentasinya hasil diskusinya nanti? Ya, video singkat maksimal 1 menit ya. Jadi video singkat bebas mau videonya berbentuk seperti apa, mau berbentuk tulisan aja kan? Ya, boleh silahkan. Kalau kelompok kinestetik apa tadi hasil diskusinya nanti dibuat dalam bentuk poster, tapi nanti presentasinya dibuat narasi seperti kampanye visual. Hasil presentasinya berupa apa? Mind mapping atau PowerPoint ya, bebas pilih salah satu, nanti kalian presentasinya di depan. 30 menit? 35? Ya udah 35 menit, boleh. Silakan 35 menit, dimulai dari sekarang. Siapa yang mau duluan presentasi? Yang sudah siap? Silakan visual lagi di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa membantu yang membutuhkan, kita bisa mencegah kerusakan yang terjadi, atau memastikan kesehatan dan keselamatan sesama. Begitu saja penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih, dan sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan atau kurang mengerti atau memberikan saran lakukan? Perkenalkan, nama saya Maria Tuni dari kelompok kinestetik. Apa hukum membunuh seseorang karena sebab? Ya, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Maria Tuni dari kelompok kinestetik. Dan hukum membunuh seseorang di dalam Islam itu sebenarnya dosa besar. Ditegaskan jangan membunuh seseorang itu secara berlawanan, tidak ada sebab. Dan juga kita tuh harus memiliki sebab yang sah, sudah memiliki alasan yang sah sesuai syariat Islam harus itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk waktu kita. Nah, jadi di dalam ayat ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok visual bahwa ada perintah untuk kita saling apa? Saling menjaga satu sama lain. Untuk mapping ya, mapping yang sudah dibuat bagus, warnanya sesuai ya, luar biasa. Sekalian diberi aplaus untuk Dalam hal agama, suku, ras maupun pandangan hidup, tanpa menghakimi atau menis. Bagaimana tubuh sikap toleransi dalam beragama?
Ya, baik, langsung saya jawab. Jadi contoh bertoleransi dalam agama yaitu pada mulai hari besar agama lain kita itu saling menghargai, menghormati dan tidak mengolok-olok. Contohnya pada agama Kristen yang baru-baru ini yaitu ada perayaan hari Natal. Jadi kita bisa mengucapkan kepada teman kita yang merayakan dan menghargainya. Abdullah bin Umar menyampaikan pesan penting dari Rasulullah SAW tentang kewajiban menjaga kehidupan manusia itu. Jadi, ayo bersama-sama dalam keberagaman bersatu untuk kehidupan. Sekian pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarkan mereka hidup dengan keyakinan mereka, kita pun tetap pada keyakinan kita sendiri. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Untuk memperdalam materi kita pada hari ini, kita ada kuis sedikit. Ya, silakan siapkan HP kalian masing-masing. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan kita belajar apa sudah hari ini? Ya, boleh, silakan Laila. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menjadi tahu bahwa setiap orang mempunyai perbedaan. Namun perbedaan itulah yang menjadikan kita untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi toleransi sangat penting di dalam kehidupan karena dengan toleransi hidup kita akan menjadi damai dan tentram. Yang luar biasa. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang surah Yunus ayat 40 sampai 41, kemudian surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang berkaitan dengan toleransi. Nah, jadi sudah benar tadi ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Laila bahwa toleransi itu apakah penting bagi kita? Penting. Tujuannya toleransi untuk apa? Untuk kedamaian, untuk menjaga ketenangan, kedamaian di lingkungan sekitar. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan membaca surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Jadi nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan membaca ya. Jadi nanti boleh sambil di rumah latihan membaca yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran yang hari ini luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Ibu berharap dari belajar pada hari ini semuanya bisa menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan teman, di lingkungan rumah, di masyarakat, apalagi toleransi di lingkungan sekolah. Karena toleransi ini sangat penting, Mbak. Toleransi ini sangat penting. Kalau hidup kita tanpa toleransi, maka akan terjadi kehancuran. Mau hancur? Tidak, ya, karena Islam itu cinta damai. Terakhir, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mari bersama-sama kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih